Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam akad dibagi menjadi beberapa macam, yaitu murabaha, musyarakah, mudharabah, wakalah, yang kelima ijarah. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu akad pertukaran atau murabaha. Kita belajar bareng yuk. A. Pengertian murabaha. Murabaha berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabaha berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabaha ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank plus margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan. Dalam murabaha, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabaha dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah al-amr bisyira'. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang, sebut saja pembeli, untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. B. Dasar hukum. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 275. Kemudian, artinya dari Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Operasional murabaha. Produk murabaha adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan jual beli murabaha dengan pembiayaan konsumtif. Persamaannya antara lain, pembiayaan yang diberikan adalah barang atau motor atau mobil dan lain-lain, bukan uang, dan pembayarannya secara cicilan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam sesuai dengan fatwa DSN MUI, karakteristiknya berbeda. Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli murabaha dengan pembiayaan konsumen. Perbedaan pertama, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin atau tingkat keuntungan murabaha bila sudah terjadi ijab qabul bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Pada lembaga keuntungan konvensional, dimungkinkan membuat sebuah klausul untuk meningkatkan bunga seperti karena akibat ketergantungan pada situasi pasar, krisis BBM, dan krisis nilai tukar. Keunggulan dari sebuah produk jual beli murabaha adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan. Perbedaan kedua, akad murabaha adalah akad jual beli sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad pembiayaan konsumen adalah akad pinjam-meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Pada pembiayaan konsumen, nasabah diberi uang yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian. Perbedaan ketiga, dalam hal utang nasabah. Dalam jual beli murabaha, utang nasabah adalah sebesar harga jual.
Harga jual adalah harga perolehan atau pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila nasabah mengangsur utangnya, utang nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang dilakukan. Jadi, tidak membedakan lagi unsur pokok dan keuntungan. Dalam akad murabahah, apabila bank syariah mendapatkan diskon pembelian dari pemasok, harga perolehan atau pembelian adalah harga setelah didiskon. Diskon adalah hak nasabah. Namun, bila didiskon dari pemasok diberikan setelah akad murabahah, pembagian diskon antara bank syariah dan dengan nasabah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum pada akad. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, bank syariah boleh memberikan potongan dan kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad yang besarnya diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank syariah. D. Rukun murabahah. 1. Pihak yang berakad. A. Penjual. B. Pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan. A. Barang yang diperjualbelikan. B. Harga. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. A. Serah atau ijab. B. Terima atau qabul. E. Syarat-syarat murabahah. 1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. 2. Kontrak pertama harus sah. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang, jika syarat dalam 1, 4, dan 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan. 1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. 3. Membatalkan kontrak.